10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari daftar terurut, daftar tak terurut, dan daftar bergambar. Daftar terurut atau ordered list adalah daftar yang setiap itemnya diberikan nomor atau urutan tertentu. Jenis-jenis daftar terurut. Yang pertama adalah model desimal. Model desimal di sini menggunakan angka dan ini dimulai dari angka 1 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya, lower alpha berarti menggunakan huruf alfabet tapi dalam keadaan huruf kecil dan dimulai dari huruf A. Selanjutnya, upper alpha menggunakan urutan alfabet dan di sini alfabet yang digunakan adalah huruf besar atau huruf kapital. Upper Roman menggunakan angka Romawi dalam keadaan besar. Lower Roman menggunakan angka Romawi dalam keadaan kecil. Selain yang standar di HTML, CSS juga mendukung jenis lainnya. Decimal leading zero. Bentuknya 01, 02, 03, berarti di depan setiap angka itu ada angka 0 ya di depan. Sesuai dengan namanya decimal leading zero. Berarti di depan setiap angka ada nolnya. Lower Greek menggunakan huruf Rom. Ini menggunakan menggunakan bahasa Yunani tapi dalam keadaan kecil. Armenian gaya penomoran Armenia. Georgian menggunakan gaya penomoran Georgia. Daftar tak terurut atau unordered list adalah daftar yang item-itemnya tidak memiliki urutan tertentu. Jenis-jenis daftar tak terurut yang kita lihat ini adalah model disk. Model disk berarti bulatan dalam keadaan bulatan kecil dan warnanya hitam. Kemudian syarat kemudian model circle. Model circle menggunakan bulatan kecil tapi di dalamnya tidak ada warnanya ya, dalam bentuk lingkaran. Kemudian square dalam bentuk kotak persegi kecil berwarna hitam. Daftar dengan gambar atau custom list marker adalah daftar yang setiap itemnya diberi penanda berupa gambar atau ikon khusus. Bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan bagaimana membuat daftar terurut, daftar tak terurut, dan daftar bergambar di dalam HTML dan CSS. Setelah membuka Visual Studio Code, maka kita buka dulu ini ya, file, new text file. Nah, sekarang kita akan menyimpan text file ini ke dalam bentuk HTML. Kita buka file, save as, lalu kita cari tempat penyimpanannya ya. Dan di sini saya akan buatkan foldernya. Untuk nama foldernya saya berikan nama daftar terurut, daftar tak terurut, daftar bergambar. Setelah itu di openkan saja. Nah, untuk file name-nya adalah index, save as type adalah HTML.
Nah, di sini untuk pergantian namanya sudah terjadi. Kemudian kita buka lagi new text file. Kemudian kita save di folder daftar terurut, daftar tak terurut, dan daftar bergambar ya, yang ini. File name-nya style. Save as type adalah CSS. Selanjutnya, nah sekarang saya akan menggunakan dulu gambar yang akan saya gunakan sebagai daftar bergambar. Saya akan menyalinkan gambarnya dulu, lalu saya pindahkan ke folder daftar terurut, daftar tak terurut, dan daftar bergambar. Selanjutnya kita kembali ke Visual Studio Code, lalu kita buka file, open folder. Yang mau kita open adalah daftar terurut, daftar tak terurut, daftar bergambar. Yang ini dipilih aja yes I trust the authors ya. Selanjutnya kita klik index HTML, lalu kita tekan tombol Explorer ini. Nah sekarang kita deklarasikan dulu dokumen ini adalah dokumen HTML. Setelah itu kita deklarasikan bahasa utama dalam dokumen ini. Ini digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utamanya ya. Kemudian untuk bagian head, kita berikan title-nya daftar bergulir. Setelah itu kita atur link rel. Link relnya dalam keadaan style sheet. Berarti kita akan menghubungkan dokumen ini ke file CSS. Seperti biasa kita lakukan ya. Kemudian kita tutup slash, lalu kurung sudut penutup. Kemudian kita akan memberikan favicon dalam keadaan icon. Berikutnya href. Nah untuk favicon-nya saya belum sediakan. Nah ini saya pakai dari ini ya. Ini favicon yang akan saya gunakan. Nah sekarang saya salin dan saya tampilkan di folder daftar terurut, daftar tak terurut, dan daftar bergambar. Di sini udah saya salin. Yang selanjutnya, nah untuk hrefnya saya harus mengambil nama file dari favicon-nya. Jadi ini saya klik kanan rename. Ini saya ambil dulu seperti ini. Setelah itu kita akan mendeklarasikan karakter yang digunakan dalam dokumen ini, meta char set, seperti biasa juga. Kemudian meta name, meta name-nya viewport ya.
kontennya width, kemudian sama dengan device width, initial scale, seperti ini. Selanjutnya kita jalankan dulu, kita klik kanan di klik kanan aja, lalu open with live server. Nah, untuk headnya sudah berhasil dibuat ya. Selanjutnya sekarang untuk body. Di dalam body ada header, kita buat headernya. Untuk judul utamanya kita pakai H1 ya sebagai judul utama. Judul utamanya adalah daftar list HTML. Kemudian kita buatkan juga paragrafnya. Paragrafnya kita tuliskan daftar terurut, daftar tak terurut, daftar bergambar. Nah, supaya bagus, ini H1-nya saya ganti menjadi list HTML. Yang berikutnya untuk CSS. Kita buka CSS. Nah, untuk CSS-nya kita berikan tanda bintang, lalu tekan spasi, buka kurung kerawang, enterkan. Jadi di sini deklarasi untuk secara umum ya. Secara umum menggunakan margin 0 px. Setelah itu heading 0 px. Kemudian sekarang kita atur untuk body. Seperti ini. Background color. Background colornya kita pilih yang enak dilihat aja deh. Misalkan seperti ini ya. Kemudian font family. Untuk font family-nya saya pakai Sego UI, kemudian koma sans serif. Kemudian untuk bagian header, text align. Text align-nya center. Nah, berikutnya kita jalankan dulu open with live server. Nah, di sini terlihat udah bagus ya urutannya ya. Cuma di sini tulisannya terurut, U-nya kelebihan.
Saya ganti dulu. Nah, ini yang berikutnya. Setelah ada header, sekarang kita masuk ke main. Untuk main ini saya bagi menjadi section. Di sectionnya ada H2. H2 itu adalah tag dari subjudul dari H1 ya. Daftar terurut. Kemudian tag paragrafnya syarat kelulusan. Titik 2. Nah, sekarang kita lihat dulu hasilnya. Klik kanan, open with live server. Nah, di sini terlihat udah muncul tulisannya ya. Nah, sekarang yang mau saya atur adalah jarak margin atas dari daftar terurut ini. Sekarang untuk daftar terurutnya tadi di bagian section ya. Jadi di bagian sectionnya akan saya atur di style CSS. Section spasi kurung kurawal membuka enter margin top. Untuk margin topnya saya berikan 10 px. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini udah agak ada jaraknya ya. Nah, di sini saya akan lanjutkan pembuatan order list. Order list itu adalah daftar yang terurut ya, daftar yang terurut dalam bentuk bisa berupa angka, huruf, ataupun angka Romawi ya. Jadi cara membuatnya gini, kita enterkan dulu setelah di kursor di samping tag penutup paragraf, kita enterkan lalu kita buka tag pembuka order list. Nah, seperti ini. Lalu kita berikan listnya, list itemnya, li. Kemudian list itemnya ini tadi udah saya sediakan, ini tinggal saya kopikan aja. Ini list item pertama, kemudian list item kedua, selanjutnya list item ketiga, berikutnya ini ada yang hilang ya. Nah, seperti ini harusnya tag penutup OL nya menghilang. Sekarang list item selanjutnya, berikutnya list item lagi, nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ya hasilnya ya. Nah,
sekarang untuk list order listnya udah muncul ya. Sekarang kita mau atur di CSS bagaimana tampilan dari order list ini. Nah, cara mengaturnya kita buka CSS. Setelah itu kita enter kan, kita ketik OL spasi, setelah spasi kurung awal pembuka ya. Nah, sekarang kita akan memberikan ya list style type. Nih, nah kita coba ya, di sini ada inilah list style type-nya. Ada decimal leading zero, kemudian ada lower alpha, lower Greek, lower Latin, lower Roman, dan ini dan sebagainya. Inilah bentuk-bentuk list style type. Tapi ya disesuaikan juga, ada yang untuk order list dan ada yang untuk unorder list. Sekarang kita pilih decimal. Kemudian kita akan berikan margin left. Kenapa ini mau diberikan? Supaya nampak nampak penomorannya. Nah, sekarang kita lihat ya hasilnya. Klik kanan, open with live server seperti biasa. Nah, ini belum terlihat ya. Sekarang margin leftnya saya besarin lagi. Ini kan 5. Saya pakai 25 deh. Nah, di sini udah nampak. Saya mau buat ke sebelah lebih masuk lagi ya. Jadi margin leftnya saya ganti menjadi 35. Nah, kalau ini udah terlihat, bentuknya udah bagus. Jadi untuk order list dalam bentuk desimal ini, nah sekarang kita lihat dalam bentuk lain ya. Ini saya ganti menjadi alpha. Nah, untuk lower alpha hasilnya adalah inilah tampilan dari lower alpha. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini bukan nomor lagi ya, tapi ini huruf kecil. Selanjutnya, sekarang saya ganti lagi list type-nya menjadi upper alpha. Bentuknya begini, huruf ABC tapi dalam keadaan besar atau huruf kapital. Selanjutnya kita lihat lagi bentuknya, Roman, lower Roman. Menggunakan angka Romawi tapi dalam keadaan huruf kecil. Selanjutnya, sekarang kita ganti type-nya itu menjadi Roman yang ini ya, upper Roman. Nah, sekarang sudah menjadi huruf, ini menjadi angka Romawi ya, angka Romawi dalam keadaan huruf besar ya. Berikutnya, sekarang kalau kita ganti lagi ya, misalkan ya kita pakai Armenian ini ada
yang ini Armenian ya. Nah, kalau bentuk Armenian seperti ini. Kemudian masih ada juga bentuk lainnya. Ini saya ganti menjadi Georgian. Nah, ini dia. Hasilnya adalah model yang seperti ini. Atau dapat kita ganti lagi ya menjadi model Yunani, Lower Greek. Nah, jadi inilah tampilan dari order list. Sudah kita lihat sama-sama. Nah, sekarang list style type-nya saya ganti menjadi desimal saja. Oh ya, kalau kita mau lihat dalam bentuk ini ya, saya ketik decimal leading zero. Nah, ini juga kita harus tahu bentuknya gimana ya. Kita lihat hasilnya. Nah, begini hasilnya ya. Ada angka 0 di paling depan. Yang berikutnya yang mau saya pakai sekarang ini adalah hanya desimal saja. Jadi untuk setiap model dari order list sudah kita lihat ya. Yang selanjutnya saya lanjutkan lagi, saya akan buat section lagi. Section. Lalu saya gunakan tag H2. Saya ketikkan daftar tak terurut. Lalu tag paragrafnya syarat kelulusan. Nah, yang berikutnya saya akan gunakan tag dari unorder list, yaitu UL seperti ini. Nah, untuk list itemnya saya kopikan dari atas saja ya. Ini saya blok dulu, kemudian Ctrl C, dan untuk menampilkannya pakai Ctrl V. Nah, sekarang saya atur di style CSS untuk UL seperti ini, list style type. Nah, ini sekarang setelah menggunakan bentuk this ya, tentu kita harus pakai margin left seperti sewaktu mengatur order list ya. Margin left ini saya pakai 35 px. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya ini. Kalau dalam keadaan this berarti bulat hitam kecil kosong. Ada bulat hitam kecil ya. Ini berwarna hitam ya. Selanjutnya, sekarang kita mau coba model lain ya. Selain this ada model circle. Kalau model circle begini, kita lihat hasilnya. Nah, jadinya gini ya. Dalam keadaan lingkaran kecil, di dalam lingkarannya itu nggak ada warnanya. Selanjutnya yang mau kita buat adalah kita pakai model dari square. Kita lihat hasilnya. Nah, ini square modelnya begini ya. Persegi kecil warna hitam. Selanjutnya, sekarang kita akan membuat daftar bergambar. Jadi di
sini saya buat section baru. Saya pakai tag H2. H2-nya adalah daftar bergambar. Kemudian tag paragrafnya, isi dari tag paragrafnya adalah syarat kelulusan. Kemudian, daftar bergambar ini juga merupakan unordered list ya. Jadi saya kopikan aja dari sini. Ini saya copy sampai kemari. Nah, ini saya paste di sini. Nah, cara mengaturnya, cara mengatur untuk daftar dalam keadaan bergambar, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, unordered list dalam CSS ini kan cuma satu ya. Kalau cuma satu, berarti untuk mengatur seluruhnya. Supaya daftar bergambar ini dapat kita atur tersendiri, maka di UL-nya ini kita berikan kelas. Kelasnya, nama kelasnya adalah, misalkan ya, custom marker. Seperti ini ya, saya berikan dengan nama custom marker. Nah, setelah membuat custom marker, maka sekarang kita akan atur CSS-nya. Kita buka di style CSS. Di sini kita enterkan ya. Lalu kita berikan titik dot. Ini menyatakan kelas custom marker. Setelah itu spasi, buka kurung berawal, enterkan. Nah, sekarang kita akan atur list style-nya. List style-nya ini kita atur menjadi none. Seperti ini ya. Nah, supaya bagus seperti tadi, kita atur margin left-nya ya. Nah, untuk margin left-nya saya akan gunakan, nah karena berupa gambar ya, jadi saya taksir aja dulu ya. Saya pakai 10px. Ini untuk posisi custom markernya. Selanjutnya kita lihat dulu ya hasilnya itu gimana. Karena kita dalam mempelajari HTML ini kita harus tahu setiap baris program itu, baris codingnya itu menghasilkan apa, kita wajib tahu. Kalau kita nggak tahu ya bahaya. Nah, jadi di sini sudah nggak ada lagi ya model order list ataupun model unordered listnya udah nggak ada. Ini udah kosong. Nah, kalau sudah kosong, sekarang kita akan membuat di depan hurufnya ini, di depan listnya ini, kita mau membuat gambar. Nah, cara membuat gambarnya, caranya begini. Kita buka kembali CSS, lalu kita ketikkan custom marker. Titik 2. Setelah titik 2 kita pilih before. Kalau udah before, kurung berawalnya. Nah, kontennya kita berikan kontennya dalam keadaan kosong loh. Nah, begini harus kosong ya. Kontennya kosong. Setelah kontennya kosong, kita berikan background image untuk kontennya. Jadi kita berikan background image-nya. Nah, background image-nya itu kita berikan dengan menggunakan URL. Nah, URL-nya kita berikan dulu kutip tunggal ya. Setelah kutip tunggal kita mau tampilkan file name-nya. File name dari gambar itu, gambar untuk background-nya.
Nah, sekarang file name-nya adalah yang ini, yang bullet ini. Jadi yang dikopikan file name dengan extension name-nya sekaligus. Nah, begini, background image-nya udah muncul. Kita lihat hasilnya bagaimana. Oh, belum ya, belum nampak ya, karena saya belum mengatur size-nya ya. Jadi kalau sudah mengatur background image-nya, sekarang kita atur kembali di CS aja, kita lanjutkan background size. Nah, ini background size-nya saya pakai 100% dulu, 100%, lalu auto seperti ini. Kita lihat lagi apakah sudah bisa muncul. Nah, mungkin di sini karena kurang masuk ke dalam ya. Nah, sekarang margin left-nya saya perbesar deh. Yang di CSS, margin left yang di sini yang di custom marker ini, coba saya geser jadi 20 deh. Nah, ini 20. Belum juga. Sekarang saya lanjutkan dulu ya untuk CSS-nya. Setelah ada ukurannya, nah sekarang saya akan berikan ukurannya ini ya, yaitu di bagian saya akan atur background repeat. Background repeat, jadi saya akan pakai no repeat, jadi tidak ada perulangan gambar. Selanjutnya display. Displaynya yang mau saya gunakan adalah inline block. Jadi gambarnya itu ada di suatu kotak dengan ukuran. Jadi kalau inline block itu kan berarti ada kotaknya. Ukuran dari kotak ini width dan height. Width-nya adalah, width itu ukuran lebar ya. Ini saya pakai 20px. Kemudian untuk height-nya 20px juga. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat dulu apakah bisa. Nah, di sini udah nampak ya. Udah ada gambarnya ya. Gambarnya udah muncul, tapi gambarnya munculnya di sini loh. Sekarang kita ngatur lagi deh. Kita ngatur supaya kita akan atur di CSS-nya ya. Kita atur supaya bagus ya. Kita atur vertical line. Vertical line-nya saya pilih middle. Saya mau lihat dulu hasilnya gimana.
Sekarang saya akan atur supaya tulisan ini berada di sebelah kanan dari gambarnya ya, margin right. Jadi di sini margin right, margin right-nya misalkan saya berikan 5 pixel. Di posisinya gambarnya cuma ada satu ya, harusnya begini. Harusnya di tiap list item itu ada gambar. Nah, sepertinya saya salah mengatur CSS-nya. Saya lihat kembali. Oh iya, saya salah ngatur. Ini harusnya untuk list. Di sini saya periksa kembali. Nah, di sini udah terlihat bagus ya. Nah, jadi di sini udah terlihat bentuknya. Tapi kalau ukurannya misalkan ya, ini gambarnya kebesaran ya. Kalau 100% kan udah sama besar ya. Kalau kebesaran ya, kalau kebesaran kita bisa kecilkan. Cara mengecilkannya yaitu kita buka CSS di bagian background size ini kan masih 100, misalkan 80%. Kita lihat hasilnya. Kalau yang 80% di sini ukurannya udah agak mengecil dan enak sekali untuk dilihat. Yang selanjutnya yang mau kita buat ya, sebagai bagian akhirnya ya, bagian akhirnya kita mau buat footer. Posisi footer, nah footer itu kan bagian dari body. Di dalam body ini kan ada header ya, ini kan ada header ya, berarti ada footer juga di dalam body. Nah, jadi di akhir dari section yang terakhir ini, nah gini, kita berikan tag footer. Setelah itu kita berikan tag paragraf. Kemudian kita ketikkan dan copy. Tujuannya ini mau menampilkan lambang copyright. Ini saya lanjutkan pengetikannya. Sekarang kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, udah muncul ya, tapi footernya terlalu dekat dengan ini ya, custom list ini ya. Nah, sekarang kita akan atur jaraknya supaya agak jauh. Supaya bisa kita atur, maka di CSS ini kita tambahkan footer. Seperti ini, kita berikan margin top. Margin topnya misalkan saya berikan 10 pixel. Kemudian text align. Text align-nya saya mau pakai center. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini udah bagus ya. Udah terlihat ada footernya udah muncul. Jadi untuk daftar terurut, daftar tak terurut, dan daftar bergambar sudah selesai kita buat. Setelah berhasil membuat praktik daftar terurut, daftar tak terurut, dan daftar bergambar, maka kita mereview kembali struktur HTML yang kita gunakan. OL kepanjangan dari older list ya. Ini tag pembukanya. LI kepanjangannya adalah list item. Kemudian ini ada tag pembuka
list item dan ada tag penutup list item, sedangkan yang bawah ini adalah tag penutup dari order list. Kalau item 1, item 2, item 3 ini merupakan text item. Nah, UL kepanjangannya adalah unorder list. Bedanya seperti yang tadi udah dijelaskan ya. Order list berarti penomoran berupa urutan tertentu. Jadi urutannya itu ya bisa berupa angka, atau bisa berupa huruf, atau bisa berupa angka Romawi. Nah, kalau unorder list bentuknya seperti yang tadi juga sudah dijelaskan, yaitu bisa berbentuk disk, circle, ataupun berbentuk square. Ini merupakan tag pembuka dari unorder list. Ini merupakan tag penutup dari unorder list. LI ini merupakan tag pembuka item dari list item. Yang ini merupakan tag penutup dari list item. Kalau tulisan item 1, 2, dan 3 ini merupakan text item. Sekarang kita mereview properti CSS yang digunakan. List style type digunakan untuk menampilkan jenis tampilan daftar. Konten dalam keadaan blank ya. Digunakan untuk membuat pseudo elemen kosong. Nah, pseudo elemen itu adalah sebenarnya merupakan elemen khayal yang kita buat sendiri ya. Padahal elemen khayal ini merupakan elemen yang tidak disediakan secara langsung dalam HTML, tapi kita bisa membuatnya. Background image URL digunakan untuk menetapkan gambar tertentu sebagai latar belakang pseudo elemen. Background size digunakan untuk mengatur ukuran background. Background repeat digunakan untuk mengatur perulangan gambar. Display digunakan untuk membuat pseudo elemen yang memiliki dimensi width dan height. Width adalah ukuran lebar, height adalah ukuran tinggi. Vertical align digunakan untuk membuat gambar sejajar vertikal. Demikianlah materi daftar terurut, daftar tak terurut, dan daftar bergambar dalam HTML dan CSS pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.